Halo semuanya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan dengan sebuah berita yang sangat membagongkan dari salah satu instansi negara kita. Yap, berita tersebut adalah mengenai kebocoran data yang diakibatkan oleh seorang hacker. Nah, berita ini jelas membuat masyarakat menjadi sangat kesal mengingat data-data yang bocor ini merupakan data pribadi yang sangat penting dari rakyat Indonesia. Hal ini pun semakin diperparah ketika terungkap bahwa penyebab dari kebocoran data ini adalah karena instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga data-data tersebut, yaitu Kominfo, telah melakukan berbagai blunder yang sangat fatal. Mulai dari sistem keamanan data yang sangat lemah, para petinggi di kementerian tersebut yang saling lempar tangan, hingga muncul dugaan kalau ada seseorang di dalam instansi tersebut membuka situs terlarang atau link phishing yang membuat pihak hacker dapat mengakses semua data penting yang ada di dalam sana. Nah, ketika berita ini muncul, warganet langsung mengungkapkan kekesalan mereka terhadap Kominfo dengan berbagai hal. Ada yang membuat status atau thread, postingan atau video meme, hingga salah satu yang menarik perhatian gua adalah di-uploadnya salah satu potongan klip dari serial kartun Amazing World of Gumball. Hah? Emangnya ada apa hubungan antara kartun Gumball dengan kasus ini? Well, setelah berita ini muncul, ada beberapa orang yang menyadari bahwa terdapat salah satu episode dari serial Gumball yang menggambarkan secara satir mengenai situasi dari instansi yang sedang bermasalah ini. Nah, episode apakah yang dimaksud ini? Dan apakah episode ini memang menyindir kinerja pemerintahan yang buruk? Atau mungkin kartun Gumball telah memprediksi semua ini? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Jadi episode yang bakal kita bahas kali ini adalah The Web, yaitu sebuah episode yang memiliki sebuah pesan berupa sindiran mengenai orang tua dan teknologi. Episode ini dibuka dengan Darwin dan Gumball yang sedang bermain sosial media di komputer mereka, di mana tiba-tiba aktivitas mereka ini harus terganggu dengan kedatangan Nicole yang mencoba untuk mencegah Darwin dan Gumball dari bahaya internet. Nah, tapi tindakan yang dilakukan oleh Nicole ini terbilang sangatlah aneh karena ia selalu salah dalam menafsirkan semua kata-kata yang umum ada di internet, mulai dari bug yang ia kira sebagai serangga hingga sistem pertahanan firewall yang ia kira sebagai dinding api secara harfiah. Nah, ketika Gumball dan Darwin mengecek kondisi dari komputer milik ibu mereka, keduanya pun segera sadar bahwa Nicole sangatlah tidak mengerti dalam mengoperasikan komputer secara benar. Hal ini bisa dilihat dari kondisi desktop komputernya yang dipenuhi oleh berbagai iklan, hingga ketika Nicole diperintahkan untuk mengklik tombol kiri di mouse-nya, ia malah menjentikan jari kirinya. Menyadari hal ini, Gumball dan Darwin berencana untuk membantu ibu mereka dalam menggunakan komputer yang benar. Ketiganya pun akhirnya pergi menuju kantor di mana Nicole bekerja, di mana Gumball dan Darwin akan segera menemukan sebuah fakta yang sangat memprihatinkan. Semuanya diawali dengan berbagai keabsurdan yang ditujukan oleh Nicole ketika ia mengoperasikan komputer miliknya. Ia selalu salah dalam mengartikan berbagai kata singkatan di internet, hingga Gumball menjadi sangat syok ketika ia melihat salah satu postingan sosmed milik Nicole di mana ia membalas sebuah berita duka dari salah satu temannya dengan kata-kata singkatan ini. Nicole mengira kalau singkatan tersebut berartikan ini, yang padahal arti sebenarnya adalah ini. Nah, tidak hanya itu saja, ketika Nicole ingin mendownload sebuah video, ia malah mencetak setiap frame dari video tersebut dengan menggunakan printer. Selain itu, ketika Nicole ingin membayar sebuah barang di toko online, ia malah memasukkan uang tunai ke dalam CD-ROM yang membuat komputer tersebut akhirnya menjadi rusak. Setelah melihat berbagai keabsurdan yang ditunjukkan oleh Nicole dalam mengoperasikan komputer, Gumball dan Darwin segera menemukan bahwa semua orang yang bekerja di kantor tersebut ternyata memiliki perilaku yang sama atau bahkan jauh lebih buruk daripada Nicole. Nah, potongan klip inilah yang menjadi trending di berbagai sosial media belakangan ini. Momen ini dianggap sebagai representasi atau gambaran dari kondisi salah satu instansi negara kita yang sedang bermasalah saat ini. Semua orang yang bekerja di tempat tersebut tidak mengetahui cara menggunakan teknologi dengan benar. Mereka sudah terlihat seperti manusia goa yang diberikan sebuah teknologi yang canggih. Hasilnya adalah mereka tidak tahu cara menggunakan yang benar, namun tetap menjalankannya seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Setelah melihat kondisi kantor tersebut, Gumball dan Darwin langsung menunjukkan ekspresi yang bisa dibilang sangatlah mewakili perasaan kita semua. Setelah momen penyadaran tersebut, kita pun ditunjukkan dengan sebuah musical number atau dalam kasus ini mungkin bisa dianggap sebagai diss track mengenai kondisi dari kantor tersebut. Ya, singkatnya lagu ini berisikan sindiran mengenai para orang tua yang tidak bisa menggunakan teknologi internet secara benar. Episode ini pun ditutup dengan Gumball dan Darwin yang mencoba untuk menggantikan semua teknologi yang ada di kantor tersebut dengan mainan anak-anak, yang mana ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan oleh mereka berdua.
Nah, jadi begitulah seluruh isi dari episode The Web dari serial Amazing World of Gumball. Sebuah episode yang bisa gue katakan sebagai salah satu episode yang paling lucu yang pernah dihadirkan oleh serial ini. Kelucuan dari episode ini nggak hanya dari betapa relate-nya kita terhadap permasalahan dari episode ini, namun juga dari bagaimana episode ini menghadirkan lawakan-lawakan tersebut, itu memang selalu bisa membuat kita tertawa. Kalau kalian berpikir bahwa episode ini merupakan bentuk sindiran terhadap masalah yang sedang kita alami, well, pernyataan tersebut sebenarnya kurang tepat, karena masalah yang ada di episode ini sebenarnya telah dirasakan oleh berbagai negara di luar sana. Perkembangan teknologi yang sangat cepat tentunya membuat beberapa pihak kesulitan dalam mengikuti perubahan ini. Beberapa pihak yang selalu menjadi target dari masalah ini adalah orang tua dan juga generasi baru saat ini. Orang tua mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi terbaru dikarenakan perkembangannya yang sangat cepat, sedangkan para generasi baru sebenarnya sudah mampu dalam menggunakan teknologi ini, namun dikarenakan minimnya pengawasan orang tua yang benar, hal ini pun membuat mereka harus berinteraksi dengan sisi gelap dari perkembangan teknologi. Udah gitu, hal ini pun semakin diperparah dengan kebiasaan dari orang-orang tua yang seringkali merendahkan generasi di bawah mereka dengan menganggap bahwa mereka lebih superior dan lebih mengetahui banyak hal ketimbang generasi di bawah mereka. Nah, kalau kalian bertanya apa tujuan gue dari membuat video ini, well, jelas ini semua dikarenakan untuk mengikuti traffic dan sekaligus memberikan awareness mengenai masalah yang sedang terjadi, serta menunjukkan kepada kalian betapa luar biasanya serial Amazing World of Gumball. Yes, Gumball bukanlah hanya sekedar kartun yang menceritakan seekor kucing biru dengan sifat yang bodoh, namun kartun ini seringkali memiliki cerita yang sangat relate dengan kehidupan kita. Entah itu dalam bentuk parodi ataupun sindiran, ada banyak sekali episode-episode di serial ini yang mengungkit berbagai masalah politik dan juga society. Buat beberapa dari kalian yang nggak tahu, dulunya gue ini sebenarnya cukup sering dalam membahas berbagai hal-hal unik yang ada di serial ini, namun dikarenakan banyaknya hal seperti kesibukan, jadwal yang nggak teratur, dan kondisi dari Cartoon Network yang sangat memprihatinkan, gue pun menjadi agak males untuk membahas kartun ini kembali. Tapi setelah mendapatkan kabar terbaru mengenai kondisi dari Cartoon Network saat ini, sepertinya gue akan kembali membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kartun-kartun besar mereka dulu. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai permasalahan yang sedang gue ungkit saat ini di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue ya. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!